بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Jadi Ahad pertama malam Senin ini seperti sebagaimana rutinitas kita awali bulan ini Ahad pertama dengan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setidaknya minimal sebulan sekali ini kita menghadiri Maulid Nabi, menghaturkan sholawat pujian kepada Nabi, semata-mata tidak ada lain agar hubungan kita dengan Rasulullah ini terus semakin erat, semakin baik. Ya, karena tidaklah kita ini menjadi orang yang beruntung dunia akhirat kecuali dengan mengikut sosok yang satu itu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang paling beruntung kelak di akhirat adalah yang paling besar ikatannya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha kita ini, ya usaha kita duduk bersama, ngaji bersama, sholawat bareng-bareng ya diiringi hadrah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi sebab ridhonya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, turunnya banyak barokah Nabi SAW kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Sebagaimana kita awali kemarin yaitu tentang puasa Ramadan, kemudian kita lanjutkan malam hari ini tentang adab as-shaim, yaitu adab-adab orang yang berpuasa. Nah, ini kebetulan kok pas ya sama yang kita bahas di Al-Falah, Masjid Al-Falah kemarin. Ya, kita kemarin ya di Al-Falah itu hadirin juga ada rutinan setiap malam Ahad. Kebetulan kalau saya malam Ahad ke-1 dan ke-3. Memang saya minta 2 minggu sekali. Malam Ahad pertama dan ketiga. Nah itu ngaji di Salatul Mu'awanah. Pas membahas kemarin itu tentang adab di dalam beribadah. Karena adab dalam beribadah ini penting sekali hadirin. Ketika para fuqaha, para ahli fikih niku menyatakan sah dalam ibadah, maka yang mereka maksud sah adalah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, sah menurut para ahli fikih. Akan tetapi sah menurut para ahli tasawuf, yang dimaksud sah adalah ketika apa yang kita persembahkan kepada Allah niku bukan hanya syarat dan rukunnya saja yang lengkap, tapi kita iringi ibadah tersebut, kita lengkapi, kita sempurnakan, kita baguskan dengan adab yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ibadah tersebut. Seperti kemarin kita bahas, ilmu niku hadirin, kalau bukan bersumber daripada Allah Ta'ala atau Nabi SAW, itu hasil uji lab, hasil percobaan, tajrubah. Oh, kita pengen tahu ini penyakit ini obatnya apa? Itu lewat apa? Lewat uji coba. Tapi kalau ilmu itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak mungkin keliru. Kalau ilmu yang diambil ya dari hasil tajrubah, uji coba, ya itu kondusi bukti. Ada kalanya tepat, ada yang keliru. Makanya kadang kan uji coba pakai tikus dulu ya, pakai katak dulu karena takut keliru. Tapi ketika pengetahuan itu bersumber daripada Nabi SAW,
maka sedikit pun tidak akan pernah keliru. Kenapa? Karena sumbernya adalah dari pencipta kita, pengatur kita, pemelihara kita, pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW beliau menyatakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Gusti Allah langsung yang mengajari saya adab, sehingga saya diajari adab dengan sebaik-baik adab, kata Nabi SAW sallallahu alaihi Muhammad. Nah, maka dari itu setiap ibadahnya Kanjeng Nabi niku bukan hanya ibadah saja, ibadah yang thayyib, yang sering kita ulangi ya. Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah niku maha baik, yang enggan menerima amalan atau apapun itu kecuali yang baik. Allah enggan menerima kecuali yang bagus, berkualitas. Nah, agar amalan kaula panjenengan niki menjadi amalan yang makbulan, yang diterima oleh Allah, maka harus kita giring, harus kita dampingi amalan-amalan kita tersebut, bukan hanya soal rukun dan syarat yang sempurna saja, tapi kita giring dengan adab-adab yang ada pada ibadah tersebut. Sholat ada adabnya, ngaji Al-Quran ada adabnya, bersedekah ada adabnya. Sudah kita bahaskan kemarin ya dalam bersedekah. Kemudian banyak, berbakti kepada orang tua ada adabnya, ya, berumah tangga ada adabnya, berdakwah ada adabnya, bekerja semua ada adabnya, termasuk nopo puasa, ini juga ada adabnya. Sehingga duduknya kita ini kita harap kepada Allah menambah ilmu kita. Bentar lagi Ramadan, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, kita harap mudah-mudahan sehat panjang umur. Nah, ketika kelak masuk pada bulan suci Ramadan, kita siap menyambut Ramadan dengan ilmu yang baru, sehingga kita harap puasa besok ini lebih baik daripada puasa-puasa yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin beliau Abdullah Haddad menjelaskan adab yang pertama, yaitu apa? Menjaga lisan daripada berbohong, ngerasani, kemudian berbicara yang nggak penting, kemudian menjaga anggota tubuhnya. Tapi harus pas puasa tok? Ya, nanti apa yang ngerasani misalnya, nanti pas buka wae misalnya. Nah, bukan demikian. Maka dari itu beliau mengatakan qala Imam Abdullah bin Alwi Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam 'ala shaim wa 'alal muftir. Secara umum dawuh beliau, meninggalkan maksiat ini wajib. Ya lagi puasa atau pas lagi tidak puasa. Ghaira anna shaim aula bitahaffud. Hanya saja kata beliau, ketika seorang niku berpuasa, terlebih puasa Ramadan, niki lebih ditekankan untuk menjaga dirinya. Ya, lebih wajib lagi, lebih ditekankan lagi. Faham, maka pahamilah, jangan sampai salah paham. Kau ini pes terawih, ngerasain ini, misalnya. Nah, sama saja ya, tetap tidak boleh. Apalagi Ramadan, puasa-puasa. Nabi SAW bersabda, as-shaumu junnatun. Puasa adalah benteng bagi umat manusia. Benteng daripada kemaksiatan, benteng daripada kejelekan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Nah, maka ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berbicara yang kotor, jangan berbicara yang jelek, kata Nabi. Jangan berbuat kefasikan, jangan berbuat bodoh, kata Nabi SAW. Ya, jadi mulut ini betul-betul dijaga, semua kelakuan dijaga. Lah ya apa nek digarai sama orang, ya, dipancing emosinya sama orang, digarai sama orang ketika puasa-puasa, kudu napa? Kudu ngilokno misalnya ya. Nah, dijelaskan oleh Nabi, fa ini mru'un syatamahu au qatalahu. Nah, jika misalnya ada orang yang mencaci maki dia atau melukai dia, yang nggarai misalnya ya bahasa kita. Falyaqul inni shaim. Maka katakanlah, saya ini dalam keadaan puasa. Ada ulama yang mengatakan falyaqul inni shaim itu mengatakan, ya misal diganggu sama orang mengatakan saya ini puasa. Sebagian ulama yaitu mengatakan dalam hati. Ya digarai sama orang, dipancing emosinya,
Dalam hatinya mengatakan ini shaim, ini shaim. Diempet, saya ini harus sabar, saya ini lagi puasa. Eman-eman puasa saya nanti. Tapi ulama yang lain menyatakan enggak, betul-betul diucapkan dengan lisannya. Kul, kata ini shaim. Yang pertama, untuk mengingatkan kepada orang yang mengganggu tadi itu. Jangan bu ganggu saya ini, saya lagi apa? Saya lagi berpuasa. Saya lagi menahan hawa nafsu saya. Yang kedua, ya untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri. Ingat bahwa lagi berpuasa. Wa min adab shaim, termasuk adab daripada orang yang berpuasa, la yuksirun naum bin nahar wa la yuksirul akal bil lail. Jangan banyak tidur kalau siang hari. Malam-malam juga jangan terlalu banyak makan, ya qadhaan lillahi ta'ala. Ya mentang-mentang apa? Pagi enggak sarapan, siang enggak sarapan, wah. Adzan gorengan, salat maghrib, habis salat maghrib napa? Makan berat. Tarawih, habis tarawih gaduh-gaduh. Tengah malam, waduh. Ya ini enggak ada bedanya ini ya. Puasa bukan tambah sehat gara-gara napa? Lambungnya diistirahatkan. Harusnya kan gitu, kan kemarin kayak kita bahas 11 bulan ini kerja terus lambung kita. Nah, ini Ramadan dikasih istirahat. Lah ini enggak, tambah dikerja keras. Waktu malam, waktu istirahat, maghrib makan. Habis sholat maghrib makan, tarawih, sebelum tarawih nyemil, habis tarawih lu. Ya tambah kaget nanti lambungnya ya, lu apa ini? Kok Ramadan tambah apa? Malam biasanya istirahat, malam, lah ini tambah ekstra. Ya tambah gemuk apa Syawal ya apa ya Syawal tambah gemuk, akhirnya tambah ada karu-karuan. Jangan banyak tidur, lu kan ada itu naumus shaim ibadah ya, dalil sejuta umat ini ya. Lu tidurnya orang berpuasa itu ibadah, lu ini jangan salah paham, kadang ini bahayanya ya. Ungkapan naumus shaim ibadah itu hadirin yaitu jika diniatkan dengan tidur itu kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan dosa. Wis timbang saya sudah melakukan kewajiban, ya. Wis daripada saya nongkrong, daripada saya tambah keluar, ini tambah ngerasani, jelas tambah berbohong dan lain sebagainya. Wis mending tak pakai tidur wae sebentar. Ini yang disebut dengan apa? Tidurnya itu ibadah. Lah nek full habis subuh sampai jam 2 siang ya. Ya bukan ibadah ini ya. Ya bukan ibadah ini. Nah, justru kata Habib Abdullah ini kita ini memang memaksa diri untuk enggak enak gitu loh. Kata beliau apa? Wal yaktasid fi dzalik, makannya biasa wae, tengah-tengah. Hatta yajid masal ju' wal atash. Ya jangan sahur kemudian 3 piring. Kenapa lu saya mau? Bukan, biasa wae. Saya takut lapar lah, memang itu yang dicari. Minum setengah galon ya pas sahur misalnya. Tetap enggak hausnya, ya bodoh wae. Enggak ada, hausnya sama. Tetap haus. Ya, kata beliau enggak apa-apa. Lu nanti saya kelaparan, kehausan, itu yang dicari memang. Sampai kamu merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Untuk apa? Habib Abdullah, fatatahadzaba nafsuh, sehingga jiwanya itu menjadi jiwa yang terpelajar. Ya, bukan jiwa yang liar, tapi jiwa yang terdidik. Watat syahwatu, syahwatnya menjadi lemah. Wa yastaniru qalbu. Ketika jiwanya niku mulai terdidik, syahwatnya dilemahkan, apa akibatnya? Hatinya akan memancarkan daripada cahaya. Wadzalika sirru shaumi wa maqsudu. Nah, itulah rahasia daripada ibadah puasa. Itulah tujuan inti daripada puasa. Ya memang biar merasa lapar, biar merasa kehausan. Ya, agar hawa nafsu yang biasa dimanjakan ini ditolak. Mau minum kelihatan es teh seger, ditolak. Kelihatan makanan ditolak. Sehingga
hawa nafsu yang biasa dilulu ini dididik, dilemahkan. Ketika hawa nafsu lemah, hati yang bercahaya. Boleh berbuka panjenengan dengan apapun boleh, tapi jangan berlebihan, kata beliau. Ya, minimal kata beliau, apa yang engkau jalani daripada selain Ramadan dengan Ramadan sama. Ya, minimal seperti itu. Nah, jangan sampai justru apa? Ramadan tambah banyak makannya, Ramadan tambah dituruti syahwatnya, lah kebalik. Minimal sama wis tidak apa-apa, sama minimal. Wa illa, karena kalau Ramadan tambah dituruti syahwat, ya tengah malam dan lain sebagainya. Wa illa falir riyadhah wa mujanabi syahwatin nafas aksar kabir fitan wiril qalb. Itu minimal. Ya. Tapi kalau orang bisa lebih daripada itu, maka dalam riyadhah, ya, dalam melatih jiwa ini, dalam menghindarkan syahwat nafas, ini memiliki pengaruh yang besar dalam menyinari hati. Ya, wa tutlabu bil khususi fi Ramadan, dan engkau wahai hamba telah diminta untuk proses pencahayaan hatimu itu pada bulan suci Ramadan hanya 1 bulan saja. Sebagaimana dikatakan mereka itu hadirin para aulia itu, mereka ini rahasianya apa sih kok jadi wali itu? Ya, mereka menjalani perbuatan taat memang betul. Tapi dikatakan yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah lebih besar, itu bukan hanya imtisaru awamirillah saja, bukan karena sebab mereka mentaati perintah Allah, lebih dari itu, dan ini yang nggak bisa dilaksanakan sembarang orang, yaitu karena mereka menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang menjadikan mereka itu apa? Istimewa di sisi Allah. Nah, kita dijak latihan ya, try out di bulan suci Ramadan ini, hanya 1 bulan. Adapun yang menjadikan, kata beliau, Ramadan malah menjadi adat untuk saling memanjakan syahwatnya. Yang mana selain Ramadan biasanya nggak gitu. Selain Ramadan makan 3 kali misalnya. Ramadan malam itu 5 kali ya. Tadi itu ya sebelum sholat maghrib, habis sholat maghrib 2, ya, habis tarawih 3, tengah malam nongkrong ke-4, sahur makan lagi 5. Biasanya 3 kali sehari, ini 5 kali sehari. Maka kata beliau apa? Fahururun. Maka ini adalah tipuan. Ini adalah orang yang tertipu, yang ditipu oleh setan. Kenapa setan kok menipu dia? Ramadan, ayo malam-malam jajan-jajan terus, ya. Ini ditipu oleh setan, dia diupayakan. Oke, kamu siang pagi tidak makan, kamu melemahkan syahwatmu, oke. Malam kamu nggak bisa lepas. Terus hawa nafsunya nih apa? Kan setan tidak ada. Nah, hawa nafsunya itu kan sudah di training 11 bulan ya. Sudah di briefing sama setan 11 bulan. Malam nggak bisa kabur kamu. Terus. Maka akhirnya hadirin? Hikmah daripada puasa melatih hawa nafsu gagal. Kenapa? Iya, pagi sampai maghrib dilatih, malam sampai subuh los. Dilatih dari mana ini? Oke? Maka kata beliau, ini tipuannya setan. Yang menarik, kenapa setan kok begitu getol, ya? Seperti itu, hasadan minhu lahum, karena hasutnya setan kepada umat manusia yang diberikan istimewa oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Hatta la yajidu barakat shaumihim, sehingga harapan setan mereka gagal mendapatkan barokah daripada bulan suci Ramadan. Tidak senang setan itu. Amalnya tambah sedikit nanti di neraka. Setan kan ngejak bolo ya. Semakin nyaman di neraka, semakin happy. Ketika Ramadan, mereka tinggal diam hadirin.
Jadi Sya'ban, Rajab itu wis di briefing hawa malam pokoknya gini gini gini. Kalau sudah itu tidak akan nampak ya dari nah, mereka para aulia itu mendapatkan keterbukaan hatinya. Lemahnya kita, pelumpuran dosanya kita minta kepada Allah agar diberi bagian daripada anwar wal mukasyafat tersebut. Amin ya rabbal. Orang kalau seperti itu dia akan kehilangan al-khusyuk lillah ta'ala wal inkisar baina yadayhi. Ya, kalau dibalik ya malah diropel ya namanya, digabung syahwat-syahwatnya pada malam hari, dia kehilangan khusyuk, dia kehilangan rintihan di hadapan Allah. Dia kehilangan rasa lezat dalam munajah kepada Allah, ya. Baik di dalam sholatnya, di dalam mengajinya dan di dalam zikirnya. Tapi ketika orang tadi itu, makanya Nabi SAW itu hadirin ketika ditawari oleh Allah ya untuk diberikan segalanya oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Enggak ya Allah, saya pengen asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya pengen terasa kenyang, terasa cukup satu hari, besok saya merasa lapar, besok lagi terasa cukup lapar. Ketika saya terasa cukup, saya akan bersyukur kepadamu. Dan ketika saya merasakan lapar, maka saya akan merintih kepadamu. Orang kapan bisa merintih kalau enggak merasakan kesulitan? Ya, makanya dan Allah Ta'ala innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Gusti Allah ini ku hadirin cinta sekali kepada rengekan daripada hamba-hambanya. Nah, kalau panjenengan doa sampai nangis, itu Allah Ta'ala senang. Itu Allah Ta'ala suka. Dan air mata yang menetes karena takut kepada Allah itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana itu kita dapatkan? Dari mana perasaan khusyuk, perasaan rintih, perasaan terenyuh kepada Allah itu kita dapatkan? Di antaranya adalah dengan melatih hawa nafsu kita pada bulan suci Ramadan. Bahkan para adat kebiasaan para orang soleh terdahulu kata beliau, yaitu menyedikitkan ya syahwat-syahwat yang biasa ada di selain Ramadan, memperbanyak amal soleh di Ramadan secara khusus. Ya, sebagaimana itu ma'ruf bisa kita ketahui di dalam biografi mereka yang tertulis. Adab yang berikutnya, wa min adabihi an la yuksira tasyaghul bi umuri dunya fi syahr Ramadan, tidak memperbanyak kesibukan dunianya di bulan suci Ramadan. Ya. Tetap bekerja, tetap berusaha, ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan anugerah Allah pada bulan suci Ramadan. Nah, misalnya waktu sholat tarawih misalnya tidak bisa, misalnya harus bekerja, nggak bisa ditinggal, tidak apa-apa. Ramadan tarawih itu waktunya kapan hadirin? Dari setelah sholat isya sampai subuh. Ya, misalnya jenengan buka toko sampai jam berapa? Jam 9, jam 10. Maka tarawihnya malam tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Di Tuban ada apa enggak tapi jam segitu ya? Ada, saya punya teman di Banyuwangi tapi itu bikin tarawih jam 10 apa jam 11 sholat tarawih. Nah itu untuk teman-teman yang ada kesibukan dan nggak bisa ditinggalkan, ikuti. Apalagi di Tarim hadirin. Itu Jumatan, jenengan mau Jumatan semalam 5 kali, Jumatan apa tarawih. Jenengan mau tarawih semalam itu 5 kali ada. Habis isya tet ada, jam 8 ada, jam 9 ada, jam 10, jam 11 ada. Dulu biasanya saya sering ikut yang jam 11. Jam 11 itu soalnya jam 11 itu di Masjid Ba'alawi. Itu masjidnya para aulia di zaman itu tarawihnya jam 11 malam. Jam 11 malam.
Jam 12 ada di Masjid Mudhor, di Masjidnya Imam Al-Haddad. Jam 2 malam ada. Malah di Masjid Jami' Tarim. Dulu imamnya itu Habib Ali Masyhur. Kakaknya Habib Umar. Jam 2 malam. Nah, jadi seperti itu, okay? Nah, jangan sampai kesibukan dunia kita ini menjadi alasan akan kita ketinggalan ibadah. Dunia ini hadirin datang dan pergi. Sangu kita ini loh yang penting, okay? Dan sangu yang paling besar bisa kita bawa itu ya bulan Ramadan. Eman-eman, okay? Tidak ada larangan kita untuk bekerja. Cuman jangan sampai ibadahnya terlewat. Apalagi kalau orang dulu ini mungkin buat ada yang bisa niru ya bagus. Cuman ya bukan berarti keharusan. Kalau orang dulu itu malah seperti Jumat. Ini orang dulu itu kerja dari Sabtu sampai Kamis, ya setiap harinya itu disisihkan untuk hari Jumat. Hari Jumat tutup toko. Itu yang seminggu sekali. Sekali juga mereka kerja itu ya 11 bulan Ramadan tutup. Ya, semata-mata ibadah kepada Allah. Di antara mereka mengosongkan ibadah ya dan tidak menyibukkan dirinya dengan dunia. Ya apa keluarganya sudah ditabung. Setiap bulan itu ya ada yang ditabung buat nafkah buat Ramadan, kebutuhan Ramadan. Kecuali memang darurat ya untuk dia atau untuk orang yang wajib dinafkahi. Karena bulan Ramadan ini seperti hari Jumat, ya, yaitu pemimpin daripada bulan. Maka dari itu hendaknya seseorang sebagaimana menjadikan Jumat itu sebagai hari yang istimewa, maka Ramadan pun bulan yang istimewa. Wa minas sunnah termasuk adab lagi takjilul futur, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nabi SAW beliau bersabda lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Inda fitrihi, yang pertama ketika dia berbuka. Wa inda liqa'i rabbih, yang kedua ketika kelak bertemu dengan Allah, ketika ditunjukkan sama Allah betapa banyak, betapa agung, besar pahala puasa yang selama ini tidak dia bayangkan. Disunahkan menyegerakan berbuka. Tapi jangan kecelek ya, nanti azan ternyata iklan sirup misalnya dikira azan. Ya. Tapi kalau sudah pasti azan maghrib, bismillah. Justru disunahkan apa? Menyegerakan berbuka. Makanya ada istilah kita di Indonesia ini apa? Takjil ya. Mau beli apa? Mau beli takjil. Takjil itu dari bahasa Arab hadirin. Ajala yu'ajilu takjilan. Takjil yakni artinya apa? Menyegerakan. Nah, maksudnya beli jajan-jajan mungkin yang digunakan untuk membatalkan apa? Puasanya. Ya. Nah, itu sunnah. Enggak, saya nggak bisa. Saya sudah azan ya harus sholat dulu. Makan minum tuh nanti. Ini keliru. Justru berbuka dulu, membatalkan dulu. Dan yang paling afdal pakai kurma. Kenapa kurma? Ya subhanallah, diteliti oleh para pakar kedokteran. Setelah kurang lebih 12 jam ya, atau kurang lebih 12 jam lambung kita ini kosong, kekurangan asupan nutrisi, maka makanan yang paling cepat menggantikan apa yang selama ini kosong daripada tubuh kita adalah buah kurma. Bisa itu, jangan lihat di YouTube tentang itu, penjabaran daripada para dokter. Kenapa kok Nabi kok kurma? Kok bukan apel, kok bukan pisang, dan lain sebagainya? Karena buah kurma lah yang lebih cepat ya menaikkan kadar gula dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh kita yang selama ini kosong. Kemudian adabnya bagaimana ketika azan itu? Ya azannya tetap dijawab. Bukan berarti ya ngecap. Nah, azannya nggak dijawab, enggak. Adabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian membatalkan makan kurma paling afdal 3. Kalau mau ditambah enggak apa-apa, tapi ganjil ya. 4, makan 5 dan seterusnya. Kemudian setelah membatalkan baru membaca doa. Ya.
Allahumma laka sumtu ya wa bika amantu ala rizqika aftartu. Allah, ya Allah, hanya kepada untukmu lah saya berpuasa dan kepadamu lah saya beriman, dan atas rizkimu ini Allah, engkau berikan rizkimu kepada saya ini, dengan inilah saya membatalkan puasa. Ditambahi lagi, zahabat dhama, sudah minum kan? Ya, habis makan kurma minum, zahabat dhama, ya Allah telah hilang dahaga ini. Wabtallatil uruq, urat-urat yang selama ini kering, lemes, sudah jadi seger lagi, basah lagi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan pahala daripada puasa saya sehari ini ditulis, tercatat di sisi Allah, diterima oleh Allah. Nah, jadi baca doa niki para rawuh bukan sebelum berbuka, tapi setelah berbuka. Masa sebelum berbuka hilang dahaga, hilang dari mana? Jadi bismillahirrahmanirrahim, membatalkan minum baru baru membaca doa. Kemudian hadirin, waktu berbuka puasa ini waktu yang ijabah, waktu diterimanya doa oleh Allah. Maka kata Nabi, lisoimi farhatan inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Yang pertama kapan? Ketika berbuka. Jadi jangan kita sia-siakan. Ya, ketika azan maghrib kita batalkan bismillah, baca apa? Makan kurma, kemudian baca doanya, kemudian kita minta kepada Allah Ta'ala. Karena itu apa ya? Anugerah yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar daripada Allah untuk hamba-hambanya. Ayo, yang berpuasa, ayo minta sekarang, minta sekarang. Nah, dikala mereka para kaum solihin, para kaum solihat meminta, mengadahkan tangannya kepada Allah, kita ngecap-ngecap gorengan terus. Ayo kita makan-makan berbuka aja, lupa akan doanya. Eman-eman. Padahal itu adalah kesempatan kita yang baru saja menyelesaikan puasa untuk mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau nggak ada kurma pakai air, kata Nabi SAW. Nah, Nabi SAW beliau buka dulu sebelum sholat maghrib, seraya mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajalul futur wa akharus sahur. Umatku akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan di dalam berbuka dan mengakhirkan daripada sahur. Mengakhirkan sahur ini sunnah hadirin. Sahur itu dari lebih daripada pertengahan malam. Panjenengan sahur jam 1 namanya sahur. Setengah 2 sahur, tapi paling afdol ya, misalnya adanya setengah 4, ya paling tidak setengah 3, jam 3 panjenengan sahur. Itu yang paling afdol ya, karena mengakhirkan sahur. Di antara sunnahnya Nabi SAW masih ada beberapa adab yang penting untuk mengindahkan amalan puasa kita, yang insya Allah kita akan bahas pada malam Senin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati ikdhi jami'a واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.